Rangkaian ayat di akhir surat Al-Fajr hampir selalu membuat saya tersentak dan ingin mengulang kembali mendengarkan suara Syekh Muhammad Jibril dari Walkman yang setia menemani sepanjang jalan sepi antara Butler Apartment tempat saya tinggal dan Fisher Hall, gedung Departemen Ekonomi di Universitas Princeton, di sebuah kota kecil yang juga bernama Princeton, di New Jersey, Amerika Serikat. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Bagi saya, rangkaian ayat ini adalah surat cinta paripurna, the ultimate love letter. Oh, betapa jika kita termasuk yang mendapatkan panggilan cinta tadi, panggilan untuk kembali kepadanya. Namun, bagaimana caranya mencapai nafsul mutmainah, jiwa yang tenang? Bagaimana mungkin saya yang kemurungsung ini, yang seringkali terlalu semangat 45, yang sama sekali tidak kalem? Bagaimana mungkin saya bisa termasuk golongan orang-orang yang berjiwa tenang? Orang-orang terdekat bisa memberikan berjuta testimoni sambil ngeledek betapa kalau saya sudah ada maunya, semangat terlalu 45. Seakan gunung pun kudaki dan lautan pun kuseberangi. Tapi saya amat sangat ingin ya Allah mendapatkan panggilan itu nantinya. Saya ingin sedikit berbagi cerita. Sebelum saya pergi haji di tahun 99 dengan rombongan dari New York, saya menelpon untuk pamit ke sejumlah kerabat dan sahabat di Indonesia. Di antaranya paman saya di Bandung, Ami Ahmad Mulahela. Dia Ami atau paman terfavorit. Bagaimana mungkin dia bukan paman terfavorit? Dia punya banyak sekali koleksi buku. Dan saya boleh ambil sebanyak yang saya suka setiap kali datang berlibur ke Bandung. Dan terkadang saya nggak tahu diri mengambil buku banyak sekali. Sewaktu saya tanya apa ada pesan dan doa khusus yang ingin dia sampaikan, dia bilang bahwa semua air mata, akui semua dosa, minta dianugerahkan jiwa yang tenang, yang yakin dengan pertemuan dengannya, puas dengan segala pemberiannya, dan ridho dengan segala takdirnya. Saya tersentak. Apakah mungkin itu penjabaran nafsul mutmainah? Renungan yang harus dilakukan adalah bagaimana saya bisa mewujudkan ketiga unsur tersebut. Apa arti yakin, puas, dan ridho? Bagaimana caranya saya mendapatkan ketiganya? Yakin dengan pertemuan dengannya bukan hanya sesuatu yang diucap dengan kata. Mana buktinya? Sudahkah saya menjadikan pertemuan dengannya tujuan utama segala kegiatan? Benarkah pikiran dan tindakan yang saya ambil dilandasi dengan kesadaran saya punya janji bertemu dengannya, pertemuan paripurna? Sayangnya masih jauh. Saya takut nanti pada saat pertemuan dengannya, anggota-anggota badan, tangan, mata, telinga, kaki, dan hati mengadukan jiwa yang tidak tenang. Yang mengaku yakin dengan pertemuan dengannya, tapi berani-beraninya mencemooh makhluknya, menganggap diri lebih baik. Mengaku yakin tapi membiarkan nafsu keakuan membesarkan ego. Sudahkah saya menjadikan pertemuan dengannya puncak harapan, bukan dengan selainnya? Benarkah saya sudah mendefinisikan kebahagiaan sebagai perolehan cintanya? Bukan perolehan kepemilikan material, kemewahan, cinta, jabatan, kemasyhuran, pujian, dan lain-lain. Sedang doa-doa saya masih didominasi dengan ya Allah, saya ingin ini, saya ingin itu. Puas dengan pemberiannya.
Sebegitu banyak yang telah diberikan, tapi kita masih terus memanjat, meminta tambahan-tambahan, dan menganggap tambahan itu yang akan memberikan kepuasan, bukan yang ada di tangan. Begitu banyak nikmat. Nikmat bisa tersenyum, nikmat menangis, nikmat berteman, nikmat berbagi pikiran dan harapan, nikmat belajar, nikmat menyadari ketidaktahuan, nikmat menimba, nikmat menjadi makhluknya di bawah penjagaannya, nikmat menjadi anak, nikmat menjadi saudara, nikmat menjadi pasir di pantai, nikmat menjadi orang awam, nikmat terlelap, nikmat terbangun, nikmat puasa, nikmat berbuka. Ridho dengan segala takdirnya, menjalani skenario yang ditawarkan sutradara, karena dia yang tahu segala. Tugas kita menyelusuri jalan, memanjat. Soal bagaimana hasil atau jawab terserah pada yang satu. Di setiap perjalanan untuk mencapai tujuan selalu ada periode di mana kita merasa tak mampu menahan kegagalan. Sukses bukanlah tentang kemampuan menghindari kegagalan, tetapi lebih tentang kemampuan bangkit kembali dari kegagalan. Apa jadinya jika Abraham Lincoln menyerah setelah kegagalannya yang ke-7 kali? Anak saya terpesona ketika diceritain betapa Abraham Lincoln tidak putus asa menghadapi berbagai macam deraan hidup. Apa jadinya J.K. Rowling menyerah setelah buku Harry Potter ditolak oleh 12 penerbit? Apa jadinya jika pahlawan proklamasi kita menyerah setelah dipenjara dan dibuang yang keempat kalinya? Sepulang haji, saya mampir ke Mesir untuk mengurus visa masuk kembali ke Amerika. Di sana, saya tinggal beberapa hari dengan sekumpulan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas Al-Azhar. Sebelum saya pulang, seorang sahabat memberi saya hadiah buku saku kumpulan doa. Dan di antaranya dia tunjukkan sebuah doa. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Doa yang sama dengan doa yang diberikan oleh Ami Ahmad dalam bahasa Indonesia. Amin ya rabbal alamin.